Good morning, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Yesus Tuhan kita. Pagi ini kembali bersama kami tim ibadah subuh GBKP Runggun Kemenangan Tani KM 12 Medan. Bersama saya Pertua Bapak Naupraim Milala yang menggantikan Ibu Pendeta kita, Pendeta Minda, yang saat ini lagi check up kesehatannya. Kami di sini bersama yang mendampingi saya, Ketua Lansia kita, Nande Andalan, Buru Siombing, dan petugas live streaming, ada Aikel, Sinulingga, Ega Sitepu, dan pemusik setia kita Bangun Mergana. Kami sudah siap untuk kita melakukan ibadah pagi, ibadah subuh hari ini. Kami juga berharap jemaat yang terkasih yang di rumah, yang mengikuti live streaming juga sudah ada di posisinya masing-masing. Kami akan mengangkat tema kali ini, tetap berjuang untuk kebenaran. Dan sebagai penyemangat pagi, kami mau angkat kata-kata penyemangat. Ketika kita menjalani hidup ini, hidup yang terus dipandu oleh firman-Nya, maka kita tidak akan pernah kehilangan arah. Manusia memang terbatas, tetapi Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan perbuatan kasih. Oleh karena itu, mari kita membawa kasih kepada siapa saja. Tuhan Yesus selalu menuntun kita ke tempat yang kita butuhkan, bukan ke tempat yang kita inginkan. Untuk memulai ibadah ini, mari kita masuk ke dalam doa pembuka yang dipimpin oleh Ketua Lansia kita. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan kemuliaan dan hormat kami persembahkan kehadirat-Mu, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Besar, yang bertahta di kerajaan tinggi di sorga. Karena kami merasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami, teristimewa sepanjang malam ini. Engkau melindungi kami di dalam tidur kami dan membangunkan kami kembali pada pagi hari ini, sehingga kami boleh menikmati udara segar pada pagi ini. Terlebih-lebih Engkau menghantarkan kami dari rumah kami masing-masing, tiba selamat di rumah doa ini. Betapa kami tidak bersyukur memuliakan nama-Mu, karena tidak ada seperti Engkau Bapa di bumi dan di sorga. Engkaulah kekuatan kami. Di dalam genggaman tangan-Mu yang penuh kuasa kami merasa aman dan nyaman. Bapa kami yang maha baik, sebentar kami akan memulai ibadah subuh kami. Semua itu kami lakukan dengan sukacita dan tulus, sehingga setiap orang yang mendengarkannya mengambil satu sikap, mengikut Yesus saja keputusan kami di dalam hidup kami. Bapa yang maha baik, segala persiapan yang sudah kami lakukan, baik petugas audio permata kami, baik pianis, terlebih-lebih pertua kami, Bapak Naupraim Milala. Bapa, kiranya Engkau memberkati segala persiapannya, sehingga firman-Mu yang ditaburkan benar-benar boleh mengambil keputusan bagi kami yang mendengar, menambah iman percaya kami, sehingga hari lepas hari
iman kami bertumbuh dan kami menjadi dewasa di dalam iman. Dan kami mampu meninggalkan apa kata dunia dan berlari-lari menuju kesempurnaan seperti Tuhan Yesus. Bapa yang baik, semua itu boleh kami lakukan hanya karena pertolongan Roh-Mu yang kudus menyertai kami. Mampukan kami melakukannya, biarlah firman-Mu juga yang ditaburkan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Saudara kami yang mengikuti live streaming ini di rumah atau dimanapun mereka berada, baik kami juga yang berada di tempat ini, kiranya Tuhan mengurapi kami. Bapa, terima kasih dari awal hingga berakhirnya ibadah ini, biarlah nama Tuhan saja dimuliakan. Bapa, inilah seru doa kami yang kami mohon kepadamu di dalam satu nama yang sungguh agung dan mulia, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, terima kasih kakak kami. Untuk menyambut doa buka kita, mari kita bernyanyi terima kasih Tuhan.
Ya, kita masuk ke dalam pembacaan firman Keluaran 2, 11 sampai 22 dibacakan oleh ketua lansia kita. Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rehuel lah Zipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Demikianlah pembacaan firman. Ya, terima kasih Kak. Shalom buat kita semuanya. Ya, firman Tuhan di pagi hari ini sudah dikatakan tadi, temanya adalah tetap berjuang untuk kebenaran. Bapak Ibu jemaat terkasih, ini tentu terkait dengan tokoh-tokoh Alkitab ya. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya dengan latar belakang sifat karakter yang semuanya itu diproses, dibentuk oleh Tuhan menjadi yang terbaik. Ada temperamennya tinggi, Tuhan mengubahnya ya menjadi orang yang lemah lembut, setia, rendah hati, tulus. Di Abraham, ya, Musa, murid-murid Yesus, Paulus juga. Itu semua dipersiapkan Allah dengan semua sikap dan karakternya. Hari ini sesuai nats Keluaran 2:11-22 kita berbicara tentang Musa. Allah mendidik Musa dari kecil sampai dewasa, lebih kurang 40 tahun lamanya.
Dia tinggal di negeri orang lain, di istana raja sebagai anak angkat, ya. Dan pendidikan yang diberikan menurut Tuhan tidak cukup, masih perlu ya pembinaan. Bagaimana supaya Musa ini benar-benar dipersiapkan Tuhan, ya, memiliki karakter yang sesuai, karena Tuhan mempersiapkan dia menjadi pemimpin besar yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Jadi nats kita Keluaran 2:11 sampai 22 itu ya, rupanya ini ya, waktunya Allah kembali untuk menggodok dia, ya, dengan menambah waktu belajarnya 40 tahun kemudian ke depan, ya, bagaimana dia memiliki sikap, ya, untuk mau memperjuangkan kebenaran dengan benar, di mana nanti dia hidup melalui gurun pasir padang belantara di tanah Median, terus kehidupannya berkeluarga, kehidupannya menjadi seorang gembala yang baik. Ini semuanya yang dibentuk Allah kepada Musa, supaya Musa benar-benar menjadi pemimpin yang berkesiapan. Kita lihat ayat 11, 12. Di sini lihat Musa mulai menunjukkan identitasnya. Identitas sebagai bangsa Ibrani yang memilih untuk membela bangsanya yang sedang mengalami kerja paksa. Ini atas perintah Raja Firaun, Raja Mesir. Musa merasakan ya, belas kasihan, iba kepada bangsanya yang menderita, dicaci, dipukuli, dipaksa melakukan kerja berat. Nah, ketika dia melihat suatu perkara, seorang pekerja bangsa Ibrani dipukuli, disiksa oleh seorang anak bangsa Mesir, ya, langsung naik spanningnya, dia marah sekali. Ngapa dia marah? Ya, jelaslah, karena dia merasa ini adalah bagian dirinya, keluarganya disiksa. Tentu tergerak dirinya mau membela. Di sisi lain, dia adalah seorang penguasa, anak angkat seorang raja, ya kan? Tentu dia punya hak, ya, untuk bisa menghukum siapapun yang menurutnya salah. Ya, itu seorang raja, tak usah dulu seorang anak raja. Kita saja saya pikir wajar toh, kalau ketika kita melihat ada orang-orang terdekat kita, ya, mungkin kakak, mungkin abang, adik, atau bapak ibu kita disiksa, dimarahi, dipukuli oleh orang lain di depan mata kita. Wah, saya pikir siapapun itu pasti akan tergerak hati ya untuk membela. Ya. Ini kita lihat si Musa, lagi dia seorang penguasa, ya, langsung dia berpikir dan dia bertindak. Ya. Aku sebagai anak angkat raja punya kuasa untuk itu. Nah, jadi di sini Musa tidak melihat dengan hati, ya, tidak melihat dengan hati, tapi dia menanggapinya dengan mata dan pikirannya. Ya. Lalu dia mengambil tindakan dengan emosi,
dan menyelesaikan persoalan yang dia lihat itu tadi, ya, sebagai dia mau menunjukkan identitas orang Ibrani. Dia membunuh anak orang Mesir itu, dan dia juga sempat berpikir untuk menghilangkan jejak, ya, tidak diketahui siapapun. Dia sembunyikan mayatnya itu. Dia anggap selesai persoalan. Inilah yang dilakukan Musa, ya, menimpali orang yang bersalah menurut dia, dan satu sisi dia mau mengangkat, ya, dia adalah, ya, orang yang berani, orang yang jujur untuk bangsanya. Kalau kita ambil perbandingan, Yesus Tuhan kita sebagai pemimpin, ya, jauh sekali. Yesus yang berbelas kasih, penuh sabar, ketika dia menghadapi orang banyak yang sedang lelah, terlantar, tidak digembalakan dengan baik. Nah, Yesus dengan mata rohaninya melakukan tindakan tidak dengan marah-marah, tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dengan, ya, tersentuh hatinya, tergerak untuk berbelas kasihan. Dia menghampiri, dia mendekati, menyapa. Ini adalah wujud kerinduan jiwa semua umat manusia yang sedang lelah berjuang karena belum berjumpa dengan Sang Pencipta, Sang Penebusnya. Maka Yesus menanggapinya dengan menyapanya kasih sayang. Nah, jadi kalau kita lihat dari perbandingan ini, jelas, ya, Musa sudah gagal melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, karena dia memakai mata dan pikiran yang tidak disucikan, sehingga membawa dia ke dalam pemikiran merasa dia orang yang berani, orang Ibrani yang jujur membela bangsanya, dan dia melakukan pembunuhan itu. Jelas pembunuhan bukan cara Allah. Kalau dilihat di Ibrani 11, di sana juga tercatat, ya, alasan Musa melakukan bahwa dia sudah tidak mau lagi menikmati uang, tidak mau menikmati seluruh kelimpahan, akomodasi, fasilitas kekayaan kerajaan. Sementara dia melihat saudaranya seiman mengalami kesulitan kerja paksa, maka lebih baik dia memilih menderita bersama bangsanya. Itu tercatat di Ibrani 11. Daripada memilih dosa, lebih baik memilih yang terbaik menurut Tuhan. Tapi apapun alasannya, pembunuhan yang oleh Musa itu tetap bukan penyelesaian masalah. Justru ini menambah masalah. Bapak Ibu jemaat terkasih, pengalaman ini tentu menjadi pembelajaran penting bagi kita. Ya, ketika kita dalam menyelesaikan suatu masalah, ya, enggak cukup dengan niat baik, tidak cukup dengan keberanian. Itu semua belum cukup modal kita menyelesaikan masalah. Karena kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kalau kita tidak menyesuaikan persoalan itu dengan nilai kesucian Tuhan, ya, maka keseluruhan keberanian, niat baik kita tadi,
itu hanya semua berpusat kepada pembenaran diri kita, yang akhirnya apa? Menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, ini harus kita sikapi hati-hati ya, terhadap siapa saja kita yang punya jabatan. Ya, nggak usah punya jabatan sebagai orang tua, bapak yang kepala keluarga yang menjadi pimpinan. Wah, ini sangat-sangat riskan sekali ya, merasa diri sebagai kepala ya, bisa memutuskan ya, menurut pikiran akalnya saja tanpa pertimbangan yang lain. Banyak ya, berakibat tidak baik kepada anak-anaknya. Ya, memang tidak seperti Musa membunuh secara fisik ya. Tapi kita sudah melakukan pembunuhan karakter sama anak kita. Pembunuhan karakter sama bawahan-bawahan kita, terutama pengurus-pengurus kategorial, ketua, sekretaris, bendahara. Hati-hati. Ini adalah yang mengambil keputusan dalam suatu organisasi. Kalau keputusan itu tidak dibawa ya, ke dalam penyesuaian, penyucian oleh Allah, pemikiran Allah, pasti buntutnya adalah ya tidak memberikan kesejukan ya, tidak membawa yang terbaik. Itu yang sering terjadi ya. Nah, contoh di tengah keluarga ketika anak memilih ya, mau melanjutkan perguruan tinggi pilihan. Nah, ini kan banyak sekali peran orang tua ya, bapak lagi dengan pengalaman asam garamnya, ibunya lagi ya. Nah, kalau keputusan itu lebih didominasi oleh orang tuanya, akhirnya apa? Akhirnya si anak ya menuruti apa kata orang tua. Padahal anak punya ya bakat, talenta yang harus dia sesuaikan dengan cita-citanya. Tapi kita orang tua melihat lain, akibatnya ya fatal kepada anak-anak kita. Ini banyak terjadi ya di tengah kehidupan kita. Jadi hati-hatilah siapa saja kita yang mengambil keputusan ya, jangan sampai kita melangkah. Untuk tidak salah melangkah, yuk serahkan, sesuaikan semuanya itu menurut pemikiran baik dari Tuhan. Ya. Musa menyelesaikan masalah dengan kekuatannya sendiri, yang akhirnya dia harus menghadapi masalah lain. Lalu kalau kita pikir-pikir, mengapa ya Allah membiarkan Musa melakukan tindakan seperti ini? Ya, nanti kita lihat ya apa sebabnya ya. Ayat 13-14. Musa setelah membunuh, menyembunyikan mayat orang Mesir itu. Ya, sikap Musa setelah membunuh, dia merasa aman sebentar ya, amanlah karena aku kan penguasa. Jadi dia menyembunyikan dosa di balik jubah penguasanya. Ini bukan penyelesaian. Justru ini membuat Musa menjadi takut. Sebab apa? Sebab Allah ya, di dalam rencananya ya, memakai orang yang bersalah lain, membongkar, mengungkap ya, dosa yang dia sembunyikan itu. Ketika Musa melihat ada perkelahian antara dua orang Ibrani, dua orang budak Ibrani, ini pun satu sikap yang enggak baik ya. Masa sudah ditindas ya, sudah mengalami penderitaan, gaduh lagi. Seharusnya ya kalau situasi susah, bersatu hatilah untuk memperbaiki hidup. Ini enggak, malah gaduh. Nah, maka Musa mencoba melerai perkelahian itu, dan ketika dia bertanya ya, kepada yang bersalah, mengapa engkau memukul temanmu? Nah, Musa menjadi takut
karena jawabannya justru berbalik tanya kepadanya. Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku seperti yang kau lakukan membunuh orang Mesir itu? Musa merasa kenyamanannya seketika terganggu. Karena apa yang dikiranya sudah selesai di balik jubah penguasa, sudah aman, ternyata ya dengan pertanyaan yang dilontarkan orang Ibrani yang berkelahi itu justru menambah masalah baru. Jelas pihak kerajaan tentu akan memproses masalah ini dan tentu akan berdampak buruk bagi keselamatannya. Apa pembelajaran yang bisa kita tarik dari sini? Allah membiarkan Musa melewati tindakan salah ini. Seperti pertanyaan tadi, mengapa Musa dibiarkan Allah? Ya, Allah bermaksud agar dia bisa belajar bagaimana Musa seharusnya bisa mengelola emosi ya dengan benar dan mau menyelesaikan setiap masalah dengan mengandalkan Tuhan. Ini sebenarnya Tuhan membiarkan dia. Bapak Ibu jemaat terkasih, ada kalanya kita sebagai orang pendosa dipakai Tuhan menunjukkan kekurangan salah orang lain. Maka kita harus berhati-hati. Suatu kita beranggapan diri kita benar, paling benar, padahal dalam diri kita masih banyak ketidakbenaran. Ya, ini kita nunjuk orang gitu kan, sikap kita menunjuk, telunjuk satu mengarah orang lain, 4 itu mengarah ke kita. Jadi dosa orang itu masih satu yang kita tunjuk, dosa kita. Jadi ini harus kita sikapi. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menegur salah orang lain. Ya. Kalau dari cerita ini tadi, Allah justru memakai orang yang bersalah membongkar kemunafikan Musa. Ya. Nah, kita tetap ya, menunjukkan sesuai kata tema tadi, memperjuangkan kebenaran. Berarti kita harus menunjukkan kesalahan orang lain. Masalahnya adalah ketika kita mau menegur siapa yang salah, ya, orang lain itu, ya kita juga koreksi diri. Ya. Apakah kita sudah punya standar hidup yang layak di hadapan Tuhan? Ya. Koreksi diri kita, sudah benarkah kita ya, di hadapan Tuhan? Baru ya kita menyikapinya, menyampaikannya kepada teman kita. Ya. Jadi tentu ini semuanya mengajak kita, ya, Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita memiliki standar kelayakan. Ya. Kita harus menyesuaikan ya, penyucian diri terhadap kebenaran Tuhan. Ya. Kalau Tuhan memilih Musa menjadi pemimpin, tentu keberaniannya itu harus disesuaikan, disucikan dengan keinginan Tuhan. Kejujuran, niat baik dia semuanya harus disesuaikan dengan yang diinginkan Tuhan. Ya. Sehingga tentu semuanya ini akan menjadikan kita benar-benar ya melakukan kebenaran itu, kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita tidak akan menjadi takut ya, seperti Musa tadi jadi takut ya. Dan kita tidak dihantui oleh ketakutan dan kehancuran di dalam hidup ini. Ayat 15 sampai 22. Tindakan Musa setelah Firaun mengetahui perkaranya. Ini boleh dikatakan bengkel Tuhan ya.
mengubah karakter si Musa. Musa melarikan diri ke tanah Midian untuk menghindari ikhtiar pembunuhan yang direncanakan Raja Mesir itu. Hal ini bersesuaian dengan rancangan Tuhan Yesus, Tuhan kita, ketika dia menghindari ya pembunuhan yang akan dilakukan orang banyak, belum waktunya Yesus menghindari, ya. Karena apa? Karena belum waktunya. Nah, Musa pun menyikapi hal yang sama, ya. Dia sudah tahu apa tindakan ya Raja Firaun atas dirinya, maka dia menghindarkan diri, lari dia ke Midian. Ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya mengapa Musa lari ke Midian, tidak mau menghadapi perkaranya, menghadapi Firaun, ya ini ya jawabnya tentu masalah perubahan yang diberikan Tuhan kepadanya, pertobatan Musa itu, ya. Seperti yang dicatat di Ibrani 11 ayat 24-27, Musa merasa lebih baik seperti orang Ibrani, ya, yang mengalami penderitaan karena Yesus, daripada dia harus tinggal di istana Firaun. Maka dia lebih baik ya, meninggalkan ya, istana Firaun itu, tidak lagi menikmati kelimpahan harta, ya, tidak lagi hidup di dalam semua fasilitas yang disediakan oleh kekayaan raja, karena itu seluruhnya adalah dosa. Dia melihat lebih baik anugerah dari Tuhan yang menjadi upah, itu yang dia perjuangkan. Jadi pernik-pernik kekayaan sebagai anak raja itu dia tinggalkan. Dia mau mulai untuk hidup baru, untuk mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan manusia. Jadi di dalam bagian ini Musa benar-benar bersedia dan mau diubah Tuhan, ya, sehingga dia meninggalkan semua ya, harta dunia itu untuk kembali dibentuk Tuhan. Kemudian ketika dia di Midian, ya, dia konsisten dalam membela kebenaran. Musa ya, melihat karakter sifat pembelanya itu ya, terlihat ketika dia di sebuah sumur, ya, ada 7 orang perempuan anaknya Imam Midian yang sedang mengambil ya, mau mengambil air di sumur itu, ya, namanya Zipora dan saudara-saudaranya. Mereka mendapat gangguan oleh para gembala-gembala. Nah, disinilah ya muncul sikap berani membela, ya, Musa membela orang yang lemah. Dia lakukan itu. Nah, Musa di sini membela dengan konsisten, ya, melawan ketidakadilan. Tetapi tidak seperti kejadian di di Mesir yang lalu. Dia melakukannya tanpa kekerasan. Ya, di situ sudah nampak pembentukan Allah ya, di kehidupannya ya, sebagai pejuang kebenaran Tuhan. Nah, selama di Midian Allah mendidik Musa dengan 2 proses, ya, proses pembentukan dan proses rohani. Ini semuanya untuk menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Proses pembentukan itu dia mengalami hidup berkeluarga bersama dengan Zipora, anak Imam Midian tadi. Dia belajar menjadi gembala, gembala yang baik, yang nantinya akan menjadi gembala umat Israel. Itu proses pembentukan yang diberikan Tuhan kepada Musa. Dan
proses rohani, ya juga Musa mengalami peristiwa, ya, kalau kita baca ayat sesudahnya di bagian ayat ketiga, ya, Keluaran 3, di situ ada pembelajaran rohani bagi Musa, ya, melalui peristiwa semak duri yang menyala. Ya. Tuhan memperlihatkan, ya, esensinya. Artinya, walaupun di awal, ya, Musa mengalami langkah yang salah, tapi Allah memakai keterbatasannya dengan proses ilahi. Dia membentuk, ya, Musa menjadi hamba yang benar-benar siap untuk tugas besar sebagai pemimpin bangsa Israel. Ya. Bapak Ibu jemaat terkasih, inilah yang disampaikan menurut Nats, ya, tentang Musa itu, bagaimana Musa memperjuangkan kebenaran Tuhan di kehidupannya. Ya. Jadi kita juga tentu melakukan sikap yang sama ketika kita berjuang untuk kebenaran, ya, seperti tadi. Tentu ini membutuhkan tidak hanya sekedar niat baik, ya. Kita juga tidak sekedar berani, tapi lebih dari itu kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Cara yang benar tentu adalah cara Allah, mengandalkan Tuhan di setiap langkah-langkah yang kita perbuat. Tentunya sesuai dengan nilai kebenaran, nilai kekudusan, nilai kekristenan sebagai pengikut Kristus. Ya, kesanalah kita menjadi standar ukuran kita sesuaikan. Ya, jangan kita bawa lebih kepada emosi, ya, lebih kepada, ya, kepentingan-kepentingan. Kalau sudah di luar, ya, keinginan Tuhan, kepentingan kita, yakinlah tidak akan membawa kebaikan bagi kita. Ya. Hal lain yang bisa kita lihat, jangan pernah kita menyimpan dosa. Ya. Boleh jadi, ya, kejatuhan Musa tadi. Ya. Kita juga dengan kodrati lemah. Jangan kita menyimpan. Kalau kita sudah tahu itu jelas tidak benar, jangan disimpan. Segera lakukan, ya, perbaikan, pertobatan, ya, sehingga kita benar-benar dilayakkan Tuhan untuk memperjuangkan kebenaran yang seturut kehendak Tuhan itu. Artinya supaya kita, ya, sebagai pejuang, kita tidak dicemoohkan orang, kita tidak dilecehkan orang, tapi semuanya benar-benar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berjuanglah kita terus dalam kebenaran, belalah keadilan, sekalipun berat, percayalah Tuhan pasti di pihak kita. Immanuel, soli Deo Gloria bagi nama Tuhan. Amin. Untuk menyemangati kita hidup memperjuangkan kebenaran, karena kita percaya kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan atur langkah-langkah kita. Mari kita bernyanyi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Musik Bangun Mergana. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan
tetap tenang teduh. Tiap langkah ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkah ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk hidup di dalam kebenaran dan memperjuangkan kebenaran itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu hal ini bukanlah hal yang mudah. Biarlah kami mau seperti Musa yang bersedia diubah Tuhan melalui bengkel pembelajaran, mengubah karakternya menjadi pemimpin yang bijaksana, sabar dan rendah hati. Ajar kami untuk bertahan hidup di dalam kebenaran Tuhan dan mau berjuang untuk kebenaran itu. Ajar kami untuk mengandalkan Tuhan di setiap langkah-langkah penyelesaian memperjuangkan kebenaran itu. Walau sekalipun berat, banyak dampak buruk yang bisa terjadi. Mungkin kami mengalami penderitaan baik secara jasmani maupun rohani. Tapi kami percaya Tuhan tidak membiarkan. Tuhan pasti akan memihak kepada orang-orang yang berjuang untuk hidup kebenaran. Sehingga kami juga berketetapan hati untuk berjalan bersama Tuhan untuk kebenaran itu. Tuhan, bantulah orang-orang yang melakukan perjuangan kebenaran dengan menggerakkan hati orang lain, untuk saling mendukung, untuk saling membantu, bukan untuk memisahkan diri, menjauhkan dari kebenaran hidup. Biarlah melalui kebersamaan orang-orang yang merindukan kehidupan benar, semua dilakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa harapan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita segera masuk ke dalam kehidupan sekuler kita, keseharian kita. Mari kita minta kemurahan hati Tuhan. Kita bernyanyi satu lagu lagi, 113 ayat 23, gegeh ni dagingku.
sapaan ulang tahun teman-teman kita hari ini, minggu ini. Ada beberapa orang ini, ada 7. Ya, Johannes Prenangin, Bapak Jimmy, ya, Letani. Ya, ada Bapak Abdino Bangun dari sektor Filipi. Ada Nande Anica Guru Purba dari Tesalonika. Ada juga Bapak Joseph Sembiring. Ya, umurnya di sini dicatat ada 77 tahun. Wow. Galatia ya. Ada Nande Elia Guru Singarimbun, ya, Galatia. Nande Nike Guru Karo, Nande Niki ya, Nande Niki ini dari Tesa ya, 44 tahun. Ya, selamat ulang tahun semua saudara kami yang kami kasihi, yang kami sebutkan tadi. Ya, panjang umur, sehat ya. Tuhan selalu memberkati hari-hari hidupnya, dan Tuhan juga yang ya memberikan yang terbaik kepada semua saudara yang kami kasihi. Ya, saya semua saudara-saudara yang kami kasihi selalu bersyukur mau memakai hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan. Ulang tahun perkawinan, wah ini siega. Orang tuanya rupanya. Ya, silih kami si Tepu Murgana, Bapak Ega dan turang kami Buru Sembiring. Ya, ulang tahun yang ke-33 ya. Selamat ulang tahun perkawinan ya. Terus diberkati Tuhan ya. Ya. Ini nanti semua yang ulang tahun kita bawa ke dalam doa kita. Juga kita tidak lupa akan mendoakan pendeta kita yang sedang melakukan check up. Ya, kemudian jemaat kita yang baru pasu-pasu semalam ya, si siapa? Jus Prianta sama si Ara Rizkayanti Selagan. Baiklah, mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih Penyayang, kami berterima kasih sekali kami merasakan penyertaan Tuhan sampai di penghujung ibadah subuh kami ini. Kami masih rasakan Roh Kudus Tuhan memimpin kami sehingga semua berjalan dengan baik. Tuhan, kami mau serahkan keberadaan saudara-saudari kami, jemaat kami yang ada di gereja GBKP Kemenangan Tani ini. Secara khusus kami berdoa buat pendeta kami, Pendeta Minda Buru Prenangin, yang saat ini sedang melakukan check up kesehatan. Semalam berangkat. Kami percaya segala sesuatunya Tuhan yang tahu. Tuhan adalah tabib agung. Dengan semua rancangan Tuhan, kami serahkan pendeta kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap orang, para tim medis, dokter, perawat, yang melakukan tindakan pemeriksaan, diagnosa, dan semua peralatan yang dipakai, berikut obat-obat yang dimakan, minum, semua Tuhan yang memberkati, sehingga pendeta kami mendapatkan yang terbaik, pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Kami juga mau menyerahkan pergumulan pendeta kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dia adalah pimpinan kami di tengah-tengah gereja ini. Dia juga baru mengalami pemisahan, ditinggalkan oleh orang yang terkasih. 6
Naras kami Tampu Bolon Mergana yang sudah menghadap kepada Tuhan. Bapak yang baik, ialah penyertaan Tuhan di kehidupannya membuat dia kuat, imannya teguh, dan semua yang menjadi bagian tugasnya tidak pernah dia tinggalkan, dia lakukan dengan penuh tanggung jawab, karena dia percaya berjalan bersama Tuhan. Apapun yang dia alami bisa dia lewati. Ini kami percaya pendeta kami akan melewati semua keadaannya. Pakailah kami semua jemaat Tuhan untuk boleh mendukung, bekerja sama melalui pengharapan kami, doa kami, semangat kami yang kami tunjukkan. Ini juga menjadi penyemangat bagi pendeta kami. Ialah kami di dalam kesatuan hati, bagaimana kami bisa membangun iman di antara kami, membangun kebersamaan kami untuk senantiasa mengedepankan Tuhan di kehidupan kami bersama dengan seraian Tuhan pendeta kami ini, sehingga kebersamaan kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan dan pelayanan pendeta kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa mendoakan saudara-saudari kami yang berulang tahun hari ini. Kami mau serahkan seluruh teman-teman kami yang berulang tahun ini ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Adalah setiap anugerah yang Tuhan limpahkan di kehidupannya boleh menjadi bagian kehidupannya untuk merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa, sehingga mereka semuanya menyikapi, merespon hidupnya untuk mau memakai semua kehidupannya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik yang ulang tahun, tahun-tahun yang Tuhan tambahkan, maupun saudara kami yang berulang tahun perkawinannya. Berkati semua keluarganya, biarlah keluarganya tumbuh terus di dalam keharmonisan, kebersamaan, kebersatuan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak yang baik, kami tidak lupa mendoakan anak kami yang sudah menerima berkat pasu-pasu. Anak kami Jus Prianta Sinulaki Rizka Yanti Sialagan yang kemarin semalam sudah mendapat berkat pasu-pasu dari Tuhan. Hari ini akan diteruskan dengan acara adatnya. Tuhan, kami mau serahkan semua kegiatan sehubungan dengan perkawinan anak kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati semuanya, acara-acara adat juga dilakukan berjalan dengan baik. Biarlah melalui semua kegiatan sehubungan dengan perkawinan anak kami ini, nama Tuhan yang dimuliakan. Dan kami mau serahkan kehidupan baru ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin kehidupan anak kami Jus Prianta dan Rizka ini. Berilah selalu ketetapan hati, berilah selalu iman yang teguh, sehingga setiap tantangan yang akan mereka hadapi di dalam kehidupan berumah tangga, mereka tidak pernah lupa Tuhan. Mereka selalu mengandalkan Tuhan sehingga mereka bisa lewati dan selalu menjadi hidup yang berguna kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan meneruskan kehidupan kami dengan semua aktivitas kami. Pimpin kami Tuhan, beri kami semangat yang tinggi, beri juga kami kehidupan yang mau memperjuangkan kebenaran Tuhan, sehingga setiap langkah-langkah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Hari ini kami yang melakukan live streaming ibadah subuh, berkati juga kami semua Tuhan yang mengambil bagian,
baik kami sebagai petugas, operator, pemusik, peralatan-peralatan kami, dan semua kami yang mendampingi, dan kami yang Tuhan pakai menyampaikan firman. Tuhanlah yang memberikan kami tetap sukacita, kegembiraan, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, menyemangati kami, sehingga setiap langkah-langkah hidup kami, setiap kegiatan yang akan kami lakukan ke depan dan seterusnya, menyenangkan hati Tuhan dan berguna memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di atas semuanya ampunkan kami atas kekurangan salah dosa kami, agar kami tetap menjadi anak-anak Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mengajari kita untuk doa Bapa kami. Mari kita sama-sama menyebutkan doa Bapa kami. Oh Bapa kami sini surga, gelardu pebadiamin, rahmin kini rajandu, selamin paratendu ibas doneda bagini surga, mereka man kami nakan cukup ibas wari senrahenda, alami salah kami, bagi indalami kami salah kala empat kami. Olamin kami babakam kubas percobaan, tapi olangilah kami idur silat nari, sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sedekah-dekahna. Amin. Terima kasih atas ibadah kita yang sudah berjalan dengan baik. Terima kasih kebersamaan kita hari ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan juga yang akan menemani hidup kita dalam semua kegiatan kita ke depan hari ini. Sampai jumpa di hari Senin tanggal 6 bulan 10 2025 dengan acara yang sama bersama pelayan firman kita, Bapak Pendeta Sihotang Mergana. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.